jadi gimana tuh? Tesnya Ya, pertama gini, saya mau sampaikan apresiasi pada panitia karena menyiapkan tes dengan sangat profesional. Semuanya digunakan dengan teknologi pakai alat komputer. Tepat waktu, kemudian memberikan penjelasan sangat informatif pada peserta. Jadi apresiasi pada Pansel yang telah menyiapkan tes ini dengan baik sekali. Mengenai materinya seperti yang teman-teman ketahui, ini kan memilih calon pemimpin. Jadi tentu lebih kepada pengetahuan umum mengenai korupsi, mengenai KPK, mengenai masalah-masalah yang dihadapi sekarang, dan pandangan dari calon terhadap apa-apa yang menjadi isu krusial, misalnya soal kewenangan, soal perampasan aset, gitu. Jadi lebih merupakan pengetahuan umum dan isinya peserta. maksudnya pertanyaan essay begitu. Essay. Jadi ada pertanyaan diberi ruang untuk menjawab. Ada substansi mengenai masalah isu terkait masalah itu KPK apa dalam tes tadi? Kan ada 4 pertanyaan wajib sama 2 pertanyaan pilihan. Dari wajib maupun yang saya pilih tidak ada pertanyaan yang menyangkut masalah-masalah internal KPK. Tapi saya juga menekankan salah satu yang diperlukan adalah harus ada konsolidasi. Itu prioritas bagi siapapun yang bikin. Kalau isu-isu berita-berita terbaru itu ada juga di Apa misalnya? misalnya Harun Masiku gitu Pak, atau kasus-kasus yang sedang berjalan. Nggak ada kasus, nggak ada pertanyaan mengenai kasus. Mas Dirman sebagai capim KPK, menurut Bapak apa isu prioritas di dalam internal KPK yang mesti diselesaikan dalam waktu dekat? Mbak. Kalau saya boleh memberi garis bawah ya, sebetulnya sedang berlangsung adalah solusi bagi KPK. Apa sih masalah utamanya? Masalahnya kepemimpinan. Karena itu yang sedang berlangsung adalah menyeleksi calon pemimpin. Jadi saya kira jawaban dari keadaan di KPK. Nah, sesudah pemimpin terpilih siapapun itu nanti, maka kewajiban pertama dari pemimpin KPK adalah melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat integritas, memperkuat kompetensi, memperkuat kekompakan internal. Dan itu menjadi tema makalah kan pada waktu kita nulis makalah, bagaimana membangun kembali integritas dan kredibilitas KPK. Saya kira itu prioritas dari pimpinan KPK. Bang, dari 4 pertanyaan wajib, 2 pertanyaan pilihan tadi, mana pertanyaan yang menurut Anda paling enak Anda jawab dan tersampaikan aspirasi Anda? Semuanya enak lah. Itu kan nggak bisa dikatakan mana yang paling penting, tapi itu menguji visi dan juga pandangan dari peserta. Ada kejadian khusus nggak? Misalnya ada yang peserta lain yang kenapa-kenapa gitu selama ujian, dan kalau Nggak Bapak ada. bisa nilai tingkat kesulitan tes ini berapa Pak? Saya nggak mau menilai ya, tapi luar biasa tadi hampir semuanya peserta ada, jadi nggak ada bangku yang kosong. Semua difasilitasi. Kalau ada komputer ngadat sedikit langsung diganti gitu. Dan diberi waktu tambahan. Kalau misalnya Anda kehabisan waktu 10 menit, karena itu kan diberikan otomatis di mesin. Jadi di komputer, kalau Anda mulainya terlambat 10 menit, selesainya 10 menit. Jadi dibatasi oleh sistem. Jam dinding dilepas tadi. Pak, sebagai capim KPK, Pak boleh jelaskan Pak visi Bapak Pak dalam memperbaiki masalah internal KPK yang saat ini juga sudah banyak Itu nanti waktu wawancara. Optimis nggak Pak? Lolos Pak? Sekarang. Optimis lolos nggak Pak? Kalau saya prioritas sekarang adalah mengembalikan reputasi KPK, dan kembali tadi saya katakan pimpinan KPK ke depan itu tugas utamanya adalah konsolidasi internal, menampilkan diri sebagai teladan, menampilkan keteladanan, karena hanya dengan itu kepercayaan publik akan terbangun dan KPK bisa dipercaya tidak saja oleh masyarakat tapi oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, dan itu prioritas yang harus dilakukan. Cukup? Ya? Kalau ke belakang ada yang foto Pak. Tangan Pak, naik Pak. Numpang. Bang, pertanyaan ringan Bang. Tadi saya lihat di toilet pada ngantri mau kencing sebelum mulai tes. Iya, 200 orang lebih kan wajar Pada aja gugup atau gimana? Kan akan duduk 2 jam lebih kan, jadi wajar. Saya juga tadi ke toilet. Jadi
jadi biasa aja. Bukan karena gugup ya? Enggak. Kalau suasana ruang ujiannya gimana? Dingin kah, deg-degan, mencekam gitu? Enggak, suasananya sangat nyaman dan gini, menurut saya ini patut diapresiasi karena jumlah pendaftarnya banyak sekali ya, bahkan lebih banyak daripada 2019. Jadi artinya orang yang concern, yang peduli pada KPK dan penanggulangan korupsi makin besar, dan saya kira yang datang hari ini adalah orang-orang yang memang menyatakan dirinya untuk komit pada penanggulangan korupsi. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Seberapa yakin gitu Pak akan lolos ke tahap selanjutnya gitu? Ya kalau ujian harus yakin lah. Tapi kan nanti kita hormati keputusan pansel ya, apapun. Pak Dirman confident nggak? Itu kan dua pimpinan KPK, petahana maju juga tuh Pak, dan juga beberapa pejabat dari Kejagung, Polri ikut juga tuh jadi capim. Saya percaya karena yang melamar ratusan orang, maka 10 yang dipilih oleh pansel yang terbaik, dan nanti akan diserahkan pada DPR. DPR juga memilih yang lebih baik lagi daripada yang 10. Siap, terima kasih.